Masih bersama Ekonomik Update pemirsa. Moda transportasi kereta api ringan lintas rel terpadu atau biasa disebut LRT Jabodebek secara resmi dibuka untuk umum. LRT sepanjang 41,2 km ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di stasiun LRT Cawang, Jakarta Timur. Setelah tertunda dalam penyelesaiannya, moda transportasi lintas rel terpadu atau LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi atau Jabodebek akhirnya secara resmi dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo di stasiun LRT Cawang, Jakarta Timur. Presiden mengharapkan keberadaan jalur LRT sepanjang 41,2 km ini yang dibangun dengan garapan 32,6 triliun rupiah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Jabodetabek. Diharapkan dengan adanya moda transportasi ini, masyarakat akan beralih ke moda transportasi massal sehingga dapat mengurangi kemacetan dan mendorong munculnya pusat-pusat ekonomi baru. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diresmikan Presiden Joko Widodo, LRT Jabodebek langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tarif promo berupa diskon 78%, yakni tarif flat sebesar Rp5.000 untuk seluruh lintas pelayanan. Jalur yang diresmikan terdiri dari dua rute, yakni Cibubur melewati stasiun Dukuh Atas, Cawang, Harjamukti, dan lain Bekasi melewati stasiun Dukuh Atas, Cawang, Halim, Jatimulya dengan total ada 18 stasiun menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Sebelum peresmian, Presiden Joko Widodo dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju sempat menjajal LRT ini dari stasiun Harjamukti di Depok, Jawa Barat. Para menteri yang tampak ikut antara lain Mensesnek Praktikno, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menkyu Sri Mulyani Indrawati, dan Ketua MPR Bambang Susatyo. Selain itu hadir pula anggota OASE Kabinet Indonesia Maju, antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ibu Wakil Presiden Wuri Ma'ruf Amin, Siti Faridah Pratikno, dan Tri Suswati Karnavian. Pemirsa, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka rapat koordinasi nasional atau Rakornas pengendalian inflasi tahun 2023 yang digelar di Istana Negara Jakarta. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengapresiasi tim pengendalian inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah di seluruh Indonesia yang telah berhasil mengendalikan inflasi nasional di angka 3,08% pada bulan Juli tahun 2023. Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi tim pengendali inflasi pusat atau TPIP dan tim pengendali inflasi daerah atau TPID serta jajaran terkait lainnya yang mampu mengendalikan inflasi di angka 3,08% pada bulan Juli 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2023 yang mengusung tema memperkuat sinergi dan inovasi untuk stabilisasi harga menuju ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan di Istana Negara Jakarta. Rapat koordinasi ini digelar dalam rangka penguatan sinergi dan inovasi pemerintah di tingkat pusat dan daerah bersama Bank Indonesia yang dilakukan guna menjaga stabilitas harga agar tercapainya sasaran inflasi nasional. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran pemerintah daerah atau Pemda untuk melakukan pengendalian inflasi melalui dua strategi utama, yakni strategi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk strategi jangka pendek, Presiden meminta agar Pemda terbuka dalam mengintegrasi data stok neraca pangan daerah masing-masing. Sementara untuk strategi jangka panjang, Presiden meyakini penguatan sarana dan prasarana pertanian dapat menjadi salah satu kunci pengendalian inflasi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pengendali inflasi, baik di tingkat pusat maupun di daerah, serta para gubernur, para bupati, dan para wali kota. Kita tahu
inflasi sangat terkendali di angka 3,08% di Juli 2023. Ini sebuah angka yang sangat baik sekali, kita bisa mengendalikan harga barang dan jasa. Coba kalau kita bandingkan dengan negara lain, Argentina, inflasinya 113%. Nah, ini pertumbuhan ekonomi berapapun rekor. Turki 47%. Bapak Ibu bisa membayangkan 47%. India 7,4, EU 5,3, Amerika 3,2, kita 3,08. Jadi inflasi ini penting. Percuma pertumbuhan kita misalnya 5, tapi inflasinya 9, tekor. Dan di negara manapun pengendalian inflasi itu biasanya hanya dilakukan dari bank sentralnya. Kalau kita dari Bank Indonesia, dari situ dikendalikan. Lewat apa? Kenaikan suku bunga. Lewat nilai tukar. Tanya di negara manapun, pasti memakai itu. Kita tidak. Kita kombinasi. Ada kebijakan moneter, fiskal, dan juga pengecekan di lapangan secara langsung. Jadi, kalau Bapak Ibu ada yang lulusan dari Harvard, dari Stanford, dari Pennsylvania University, nggak ada yang namanya tim pengendali inflasi, itu nggak ada. Ini ilmu lapangan. Nggak ada. Karena lucu, Bapak Ibu bayangkan, mengendalikan inflasi dengan kenaikan suku bunga. Kalau pasokannya tidak baik, stok tidak memiliki, ya pasti harga akan naik. Dikendalikan dengan moneter, dengan kenaikan suku bunga. Tapi distribusi barangnya terganggu karena jalannya rusak semuanya. Enggak ada artinya. Jadi ini kombinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan juga pengecekan di lapangan secara langsung. Saya senang bahwa harga-harga yang saya pantau di pasar dalam minggu ini, saya cek di Pekalongan, saya cek lagi di Palu, semuanya pada posisi menurun, hanya satu sekarang yang kita masih memiliki masalah di urusan beras, karena ada super El Nino. Saya sudah telepon ke Perdana Menteri Hun Sen, saya sudah ketemu kemarin Perdana Menteri Bangladesh, ketemu juga Perdana Menteri India, Narendra Modi. Ya gimana, harga beras nggak naik, mereka semuanya nggak ekspor, pegang untuk keamanan dalam negerinya. Sehingga perlu saya ingatkan, urusan beras tolong dilihat betul. Ini kebutuhan pokok kita. Dicek betul, ada kenaikan. Memang saya lihat mungkin 5-6%. Tapi tetap harus diwaspadai. Dan saya senang, stok di Bulog yang biasanya itu 1,2, ini sudah, tadi saya tanya ke Pak Budi Waseso, di gudang sudah ada 1,6 juta ton. Betul Pak Dirut ya? 1,6 juta ton, artinya dari sisi stok kita memiliki. Dan dalam perjalanan masih ada 400.000. Ini dipakai untuk mengendalikan harga. Dan juga perlu saya sampaikan, mulai awal September ini akan
distribusikan secepatnya bantuan pangan beras. Satu keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kilo beras. Ini juga seperti semi operasi pasar. Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio.